Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat sore semua. Sore ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang gampang-gampang susah, tapi saya bikin susah. Susah atau gampang? Saya bikin mudah tentunya. Saya nggak mau bikin Bapak, Ibu, dan Saudara susah. Apa sih post-truth itu ya? Alkitab dalam dunia post-truth. Kalau post itu kan berarti sesudah sesuatu ya. Ada modern, kemudian ada postmodern. Ya, ada modernisme, lalu ada postmodernisme. Ada truth, berarti ada post-truth, seolah-olah yang truth yang lama udah nggak berlaku ya, seolah-olah. Jadi ini istilah yang diberikan kepada lanjutan dari postmodernisme sebetulnya post-truth ini. Ya, tapi dalam aspek yang lebih praktis yang mempengaruhi dunia kita saat ini, terutama medsos. Orang lebih cepat jari daripada otak. Nggak mikir dulu langsung, yes, salah. Minta maaf ya tadi salah kirim gitu ya, atau salah kamar. Itu efek dari ini juga. Efek dari satu gaya atau filsafat kebudayaan hidup kita yang sekarang mempengaruhi semua orang di seluruh dunia ini. Coba lihat gambar ini Bapak Ibu ya. Sebelah kiri itu otak manusia sebetulnya sekarang ini tidak bisa lepas dari medsos. Mau anak TK, SD, SMP, SMA sampai kakek nenek semua dipengaruhi oleh medsos. Di satu sisi memang sudah gaya hidup dan juga ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Siapa di sini yang biasa aja kalau handphone ketinggalan di rumah atau gelisah? Kebanyakan kita pasti gelisah ya kalau HP ketinggalan ya. Anak-anak nangis bukan karena nggak ada makanan. Kalau nggak ada internet dia nangis. Bapak ibunya boleh pergi asal ada internet. Nih lihat tuh. Sekarang kita bisa mendownload PDF book, e-book di handphone kita, di komputer kita, di laptop kita dengan gratis. Buku apa saja. Ya, cara hidup sukses, cara membuat keluarga bahagia, parenting, cara berbisnis, cara bisnis kripto, bisnis uang dan sebagainya, semua ada. Cara bikin sepatu juga ada, cara bikin rumah juga ada, semua ada. Terutama juga tentang Alkitab. Ya, bahkan satu paket sekolah teologi itu bisa dijual dengan $10. Bapak Ibu bisa download, belajar sendiri, dapat sertifikat. Di rumah aja belajar. Ada yang gratis, banyak, tetapi orang lebih pilih mana? Free ebook atau free wifi? Ya di free wifi dapat free ebook gitu, tapi kesana ngapain? Kebanyakan urusannya dengan medsos, gaya hidup, tontonan, bahkan 24 jam kita dipermudah dalam mencari hiburan dan komunikasi di HP kita, betulnya 24 jam. Hidup terus kan HP-nya? Ada yang dimatiin, kalau istri saya mau tidur matiin, kalau saya enggak, taruh aja gitu. Ya walaupun nggak ada, kadang-kadang ada sih jemaat jam 12 malam Pak, kayaknya bapak saya, suami saya udah nggak nafas. Wah itu pernah kejadian, sudah nggak bernafas. Ya jadi apa artinya Bu? Ya udah meninggal, oh, jauh rumahnya Pondok Kopi, saya nggak bisa datang jam 1 ini Bu. Ya saya temenin dia duduk berdua, anak-anaknya juga di tempat lain udah tinggal berdua di dalam rumah itu. Ya dan memang betul sudah meninggal ya, besoknya kita ibadah dan sebagainya. Jadi ya di sini mau menggambarkan cenderung manusia itu mencari sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya, keinginan-keinginannya ya walaupun belum tentu itu merupakan kebutuhannya. Jadi dunia sekarang kita ini bukan hanya banjir air ya. Kemarin jemaat kami 7 keluarga rumahnya ada yang kena banjir daerah Tendean sama Wijaya Timur dekat. Saya di Kebayoran Baru Jalan Wijaya 1 gereja kami, gereja santapan rohani. Jadi ya kita antar aja makanan kalau mereka lagi banjir, habis banjir biasanya juga kita kasih sembako buat mereka ya, bantu-bantu dikit ya meringankan apa yang sedang mereka hadapi. Jadi kita kan sedang bicara mengenai post-truth. Tadi sudah saya katakan ini lanjutan dari postmodernisme. Kalau ada isme itu berarti pemahaman, nilai, filsafat, isme, modernisme, ya. Lalu ada postmodernisme. Modern itu ya era,
Tapi kalau modernisme ada paham-paham di dalam modern. Kalau postmodern itu era post sesudah modern. Lalu kalau disebut postmodernisme ada ismenya, berarti ada paham filsafat di dalam postmodern itu. Isme ajaran-ajaran. Nah sekarang post-truth ini adalah akibat daripada postmodernisme. Jadi kehidupan sosial medsos sekarang ini ditentukan oleh algoritma, sistem yang sudah diatur, disetting sedemikian rupa oleh orang-orang yang membuat medsos itu, dan banyak disinformasi. Bahkan sekarang sebetulnya bukan hanya banjir informasi tetapi tsunami informasi, betul ya? Jadi banyak berita yang benar, banyak juga berita yang nggak benar, banyak hoax. Jadi dan itu biasa saja, nggak ada yang marahin, nggak ada yang ngomelin, betul ya? Hoax sekarang ini di seluruh dunia berita-berita hoax banyak dan nggak ada yang ngomelin. Paling yang marah yang lagi balas, ini AI atau beneran gitu ya. Ya, ada katanya, wah belalang katanya sudah turun di Rusia. Saya bilang sama jemaat saya yang udah ini juga ada umur 80-an, Pak Robert, di Rusia katanya ada dipenuhi belalang. Pak itu video AI Pak buatan, jadi bukan kenyataan. Dia udah khawatir aja. Ya, itulah, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang marah juga. Orang Rusia juga, biar aja gitu kan. Cuma info bohongan, dan ternyata terjadi di Inggris. Ternyata terjadi di Jerman juga, karena apa? Video bikinan, bukan kenyataan. Bukan fakta, itu yang sekarang terjadi. Banjir informasi tetapi bukan kebenaran, bukan fakta yang terjadi, sehingga kita harus belajar. Ciri-ciri ya post-truth atau era medsos sekarang apa? Informasi dinilai dari viralitasnya. Kalau viral dianggap sebagai kebenaran. Kalau follower saya jutaan lalu semua mereka lagi bilang oke, seolah-olah kebenaran. Jadi nilai benar bukan karena fakta benar, tapi karena apa? Viral. Ya, jadi kita perlu viral apa enggak? Nanti kita lihat. Jadi influencer lebih dipercaya daripada ahli kadang-kadang. Influencer itu kan dipakai untuk mempengaruhi, namanya juga influencer. Mempengaruhi biasanya dipakai untuk bisnis, tetapi juga bisa dipakai untuk politik, kepentingan politik. Ya. Pokoknya seolah-olah presiden ini paling baik, paling gak salah, paling murni. Misalnya presiden A, ada B, C, D. Siapa yang bayar, dia yang diuntungkan untuk mempengaruhi masyarakat. Kita juga, ya. Jadi kita juga influencer, betul ya? Kita semua adalah influencer. Influencer apa? Kebenaran, betul ya? Menjadi berkat, mempengaruhi orang dengan kebenaran. Nah, jadi otoritas kebenaran atau keilmuan itu tergeser oleh influencer dan opini publik. Opini publik, opini populer, apa yang populer. Ya. Dan sekarang ini yang terjadi, beredar setiap hari. Oke, sorry kecepatan. Nih kita lihat nih, Einstein main tinju sekarang. Tuh lihat, menang dia. Mukanya mirip banget kan? Kalau anak kecil nggak tahu Einstein, wah opa menang dia bilang. Dia nggak tahu. Tapi sekarang wajahnya juga betul-betul wajah Einstein. Ini kehebatan komputer. Tetapi bukan fakta. Dan orang menikmati, kita juga ketawa. Orang menikmati sesuatu yang bukan fakta, nggak apa-apa dalam hal lelucon, dalam hal hiburan itu nggak apa-apa. Tetapi banyak juga video-video yang dibuat seolah-olah itu kebenaran untuk menipu, termasuk data, informasi, video, macam-macam. Jadi ini yang beredar dan terjadi dalam hidup kita sekarang. Nah, situasi post-truth ini ya, kebenaran tidak lagi ditentukan oleh korespondensi dengan fakta, kebenaran. Walaupun ini tidak mutlak ya, tentunya belum tentu mempengaruhi semua orang, tetapi sebagian orang terpengaruh, sebagian orang termakan oleh informasi. Ya, jadi apa yang dirasakan benar oleh orang-orang tertentu atau kelompok besar seolah-olah itu kebenaran, padahal belum tentu fakta. Lalu kebenaran tidak harus mutlak ada. Ya, jadi kehilangan otoritas normatifnya di ruang publik. Kemudian kebenaran. Jadi post-truth ini, truth-nya juga ini harusnya tanda kutip, sebab bukan kebenaran. Istilah saja.
Nah, jadi kebenaran kalau menguntungkan, ya jika menguntungkan secara politik, ideologis, atau emosional bagi orang tertentu. Jadi orang-orang tertentu bisa membuat sebuah situasi seolah-olah itu kebenaran. Nah, dia bayar influencer, ya, dia bayar media, dia bayar wartawan untuk mengatakan saya tidak salah. Dan yang bagus-bagus itu bisa terjadi. Nah ini juga ada suaranya nggak tadi ya? Lewat, dia nggak bisa jalan ya. Oke, bisa diklik. Kalau nggak lewat aja deh, kita langsung ke sini aja. Nah jadi apa yang disebut dengan postmodernisme adalah isme itu berarti pemahaman, nilai, filsafat, ya bisa juga teologis, bisa juga psikologi yang era sesudah modern. Nah jadi postmodern ini muncul di abad 20, 1920-an, 30-an, orang-orang yang bernama Michael Foucault ini, Lyotard, Derrida, Rorty, mereka lah yang mencoba memunculkan satu pemikiran atau pemikiran-pemikiran yang mereka anggap itu sebagai yang benar, sebagai kontra daripada kebenaran Alkitab. Jadi mereka mengatakan kebenaran itu berkaitan dengan kekuasaan, misalnya Foucault, ya. Lalu Lyotard bilang ketidakpercayaan terhadap metanarasi. Jadi tidak ada kebenaran yang global menurut dia, tidak ada kebenaran yang bersifat absolut secara global. Enggak ada. Alkitab global atau tidak? Universal atau bukan? Buat orang Kristen, yes, betul ya. Buat orang beriman, yes. Buat orang bukan Kristen, ini apa? Bukan, ini bukan firman Tuhan, betul? Karena tanpa iman, orang gak akan akui ini firman Tuhan. Tanpa iman, orang gak akan bilang ini firman Tuhan. Tetapi ini berlaku universal di seluruh dunia buat orang Kristen. Dan orang Kristen mengakui kebenaran Alkitab juga sebetulnya berlaku untuk seluruh dunia. Betul ya? Alkitab bilang apa? Manusia akan mati, betul ya? Kenyataannya benar apa enggak? Manusia pasti mati ya. Enggak usah dibunuh juga mati. Orang Kanaan itu enggak usah dibunuh juga pasti mati. Cuma Tuhan mempercepat. Tuhan mempercepat pembunuhannya karena Tuhan mau menghukum Kanaan karena dosa mereka begitu bejat. Karena mereka sudah sangat-sangat berdosa walaupun Israel juga sama. Tetapi Tuhan pilih Israel untuk menghukum mereka dan Tuhan membentuk satu komunitas umat Allah yang berujung pada kita semua dalam anugerahnya. Amin. Jadi itu ada cara Tuhan. Nah sekarang mereka ini bilang kebenaran itu konstruksi pragmatis. Jadi hal-hal yang orang bilang satu kelompok, satu kekuasaan mengatakan ini benar, ya itu jadi kebenaran. Jadi mereka enggak mengatakan bahwa Alkitab sebagai sesuatu yang absolut benar. Kesimpulan mereka tidak ada kebenaran absolut secara umum. Mereka ngomong gitu ya. Suatu kali ada pendeta lagi ceramah mengenai Alkitab dan kebenaran absolut. Lalu ada orang yang dengan pemahaman postmodernisme ini dia bilang, Pak Pendeta, tidak ada yang absolut di dunia ini. Terus pendeta jawab apa? Kalimat kamu juga enggak absolut. Jadi saya tetap akan memegang kebenaran firman Tuhan adalah absolut. Jadi yang kamu bilang tidak absolut itu ya kata-kata kamu sendiri tidak absolut. Jadi saya ingin mengatakan dia bilang Alkitab itu absolut kebenaran. Nah jadi postmodernisme ini yang memberikan nilai-nilai filsafat, ideologi tadi mengenai tidak ada kebenaran yang absolut yang global. Ya, kebenaran itu hasil keputusan kelompok tertentu atau komunitas tertentu. Jadi postmodernisme ini menjadi tanah munculnya yang disebut post-truth. Ya, jadi post-truth. Jadi postmodernisme itu filosofinya, praktisnya di post-truth. Medianya, media sosial. Berita-berita dan media sosial. Jadi post-truth ini adalah ya ibaratnya cucu atau kelahiran dari filsafat. Walaupun tidak sama tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan karena bersumber dari postmodernisme. Jadi di dunia ini kan teolog-teolog juga selalu dilawan oleh filsuf-filsuf
yang keberatan atau memprotes Alkitab ya. Friedrich Nietzsche mengatakan tidak ada Tuhan misalnya ya, tidak ada Allah ya. Friedrich Nietzsche bilang, kalau setan bilang ada Allah enggak? Setan tuh tidak ateis karena dia percaya Allah ada. Ya lucu ya, manusia bisa mengatakan tidak ada Allah, setan bilang Allah itu ada. Jadi setan bukan ateis tapi dia tidak menyembah Allah, dia maunya disembah. Jadi filosofi dan kebudayaan. Oke. Nah, jadi postmodernisme ke post-truth. Kebenaran dipahami sebagai konstruksi sosial. Maksudnya hasil daripada produk dari pemikiran kesepakatan sosial. Tidak ada klaim kebenaran yang dianggap final atau normatif secara global. Tadi sudah saya katakan. Semua klaim dianggap setara secara epistemik. Jadi epistemik dari kata epistemologi itu adalah satu cabang dari filsafat dan teologi. Nah, di dalam ilmu-ilmu tanya jawab, berdialog, dalam berargumentasi entah itu filsafat atau teologi, biasanya kita menggunakan satu ilmu namanya epistemologi. Walaupun dalam sehari-hari sebetulnya Bapak Ibu sering nih menggunakannya. Cuma ini istilah kerennya aja epistemologi. Kalimatnya gini, ada ini loh sekarang dolar udah turun 6.000. Terus Bapak Ibu nanyanya gimana? Lu tahu dari mana kan? Nah itu epistemologi. Kamu tahu dari mana? Ya, benar gak dolar 6.000 sekarang? Enggak ya, enggak benar ya. Ya, jadi kita mempertanyakan ketika orang memberi argumen kita tanya, kamu tahu dari mana? Yang ngomong siapa? Betul ya? Jadi itu sedang menggunakan epistemologi. Sama, ketika orang mengatakan tidak ada Allah, kami tidak percaya Allah. Apa buktinya, statementnya bagaimana? Itu selalu ada ilmu epistemologi yang digunakan di sana. Nah, post-truth ini bilang tidak ada kebenaran yang bersifat absolut untuk menyeluruh. Ya, kebenaran bergantung pada konteks budaya atau identitas atau kuasa politik dan sebagainya. Nah, jadi postmodernisme dan post-truth tidak sama tapi saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan post-truthnya. Postmodernisme itu kerangka berpikirnya, filsafatnya, ideologinya. Nah, post-truth adalah kondisi sosial politik, aspek praktisnya. Dan itu sekarang dipercepat oleh media digital. Tanpa sadar, banyak orang di dunia ini sebetulnya termakan oleh post-truth ini. Tanpa sadar. Nah sekarang kita kan sedang belajar ini, Alkitab di dunia post-truth ini, kita harus bersikap bagaimana, kita harus bagaimana. Nah jadi post-truth ini adalah kebohongan besar, kebohongan paling berbahaya. Tidak ada kebenaran mutlak dan semua orang bebas memposting apa saja yang dia suka, ya. Tidak ada yang melarang. Jadi kadang-kadang memang ya orang juga tahu kalau hoax yang fatal tentunya nggak bisa. Maksudnya ada yang abu-abu gitu seolah-olah kebenaran tapi bukan kebenaran. Coba aja Bapak Ibu mungkin udah nonton Panji ya, mensreanya ya, sampai 2 jam katanya masuk ke Netflix, betul ya. Dia menyebut nama-nama siapa pejabat-pejabat besar, presiden, jenderal ya. Dibilang jenderal dapat. Ini beneran di medsos, jadi ini bukan hoax dan juga bukan ngomong politik. Nah itu juga munculnya keberanian itu juga karena ada sekarang orang lebih bebas berpendapat. Lebih bebas lagi mengeluarkan pendapatnya itu di medsos untuk jadi konsumsi umum. Ya, di satu sisi memang ada kebenaran, di satu sisi juga banyak hal-hal yang juga abu-abu di sana. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi ini adalah kebohongan filosofis paling mendasar dalam dunia saat ini. Dunia bebas menolak Alkitab, betul ya? Filsafat bebas mengatakan ini bukan kebenaran, manusia berdosa memang seolah-olah bebas dalam arti dalam keberdosaan manusia dia tentu akan menolak Alkitab. Enggak mungkin orang bisa menerima Alkitab tadi sudah saya katakan tanpa dia memiliki iman. Tuhan Yesus bilang apa? Tanpa seseorang dilahirkan kembali dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sebelum seseorang dilahirkan kembali menjadi orang Kristen, dia nggak bisa masuk surga, nggak bisa bertemu dengan Allah.
Jadi natur asal manusia itu tidak bisa melihat Allah dan tidak bisa lagi kembali kepada Allah. Itu yang disebut dengan total depravity, istilahnya John Calvin. Manusia rusak secara rohani, rusak mental, emosi, iman, pikiran, motivasinya, goalnya, sehingga tidak ada kemampuan dan peluang dan potensi untuk dia kembali kepada Allah. Jadi nggak ada manusia itu tanpa dilahirkan kembali langsung memuji Allah. Langsung ke gereja, dengan begitu saja langsung jadi orang Kristen, enggak. Tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa rencana Allah, enggak akan ada kita di antara kita menjadi orang Kristen, enggak ada. Ya, jadi semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Tetapi di dalam dunia ini ya akan terjadi hal-hal seperti ini, orang menolak kebenaran dan lebih bebas melakukan manipulasi berita, dampaknya juga orang bisa menipu, berbohong dan sebagainya. Jadi kebenaran itu direduksi, dikurangi ya, menjadi opini. Dan kalau viral seolah-olah kebenaran dan mereka mendukung ya. Dan lalu perasaan mayoritas ya, perasaan mayoritas itu bisa menjadi kebenaran dan bisa mempengaruhi pribadi lepas pribadi. Ada satu influencer di Cina yang hidupnya mewah, rumahnya mewah, makanannya mewah, lalu bertemu kenalan dengan satu orang di medsos. Ya. Lalu dia pergi ke Kamboja. Ya. Ternyata di Kamboja udah dibilang sama orang, Kamboja jualan ini loh, organ-organ tubuh loh. Di sana banyak scammer loh. Dia nggak percaya, dia pergi dan akhirnya apa? Sebulan dia nggak pernah lagi posting yang bagus-bagus, makan di hotel, makan mewah, pakai baju mewah, tidak. Dia ditemukan sudah di tengah jalan, sudah dalam keadaan nggak ada yang nolongin, sudah linglung, sudah nggak tahu siapa dirinya. Mungkin kena scam, mungkin juga sudah diambil ginjalnya, mungkin. Ini kan kata mungkin. Ya akhirnya dia diantar pulang diekstradisi atau pokoknya suruh pulang lah istilahnya oleh pemerintah Kamboja. Banyak sekali sebetulnya orang Indonesia juga sudah tertipu oleh permainan-permainan kebohongan ini. Jadi kebohongan itu sendiri tidak selalu karena efek dari nilai-nilai post-truth, ya betul? Karena apa? Karena manusia pada dasarnya ketika lahir menjadi manusia, Alkitab berkata dia sudah dicemari oleh dosa. Anak kecil tidak perlu diajari berbohong, Alkitab bilang, betul ya? Karena dalam keberdosaan manusia itu langsung mencontoh. Kalau bayi sih memang selalu akan mencontoh. Kita pegang handphone, gue juga mau main handphone gitu kan. Kita pegang majalah, dia juga bilang. Kalau kita pegang Alkitab, dia juga ikut-ikutan, saya mau ikutan. Dia ingin mencontoh. Jadi Bapak Ibu sering-seringlah buka Alkitab di depan anak kecil, anak bayi, bernyanyi, ya baca Alkitab, berdoa supaya dia ikut-ikutan. Karena dia selalu mau mencontoh. Dia bukan mau gangguin HP kita diambil, bukan. Dia mau ikutan. Dia mau mengalami. Kok asik banget orang tua gue main HP, gue juga mau gitu kan. Dalam keterbatasannya. Jadi kita harus mempengaruhi. Jadi influencer juga untuk para bayi-bayi anak-anak kecil, betul ya. Semenjak kecil dia harus diajak berdoa, diajak bernyanyi, diajak baca Alkitab. Itulah cara kita supaya tidak dimakan oleh kebohongan dunia. Ya, supaya tidak dimakan oleh filsafat, nilai-nilai yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Semua tersebar sekarang melalui medsos. Apa yang terjadi di Amerika, di Inggris, di Eropa, di Asia itu kita bisa langsung lihat beritanya di medsos ini. Jadi kita perlu berhati-hati ya. Nah sekarang Alkitab lawan atau versus post-truth. Tadi post-truth mengatakan apa? Tidak ada kebenaran yang mutlak. Tetapi Alkitab adalah otoritas mutlak atas hidup orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Alkitab disebut berotoritas. Dia berada lebih tinggi dari pendeta, penatua, jemaat, dan gereja. Dia lebih tinggi posisinya. Dia berotoritas mengatakan apa yang dosa adalah dosa, apa yang bukan adalah bukan. Keputusan benar, etika moral Kristen juga ditentukan oleh Alkitab. Dilarang merokok. Ada nggak di Alkitab?
Anak-anak suka nanya, Pak nggak ada kan dilarang merokok? Berarti merokok boleh dong. Kata dilarang merokok emang nggak ada, tapi prinsipnya sangat ada. Betul? Segala sesuatu boleh, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Boleh maksudnya diizinkan. Tuhan nggak tampar kamu waktu ngerokok, betul ya? Dibiarkan, istilah tepatnya dibiarkan, dibolehkan kamu lakukan karena kamu bisa punya peluang untuk melakukan. Tetapi tidak semua berguna. Artinya apa? Prinsip bergunanya lebih penting untuk dipilih daripada boleh. Amin. Kalau berguna baru lakukan. Kalau memuliakan Tuhan baru lakukan. Kalau menjadi berkat buat orang lain baru kita lakukan. Prinsipnya adalah tidak boleh kalau tidak berguna. Betul ya? Tidak boleh kalau tidak berguna. Boleh kalau berguna, itu prinsipnya. Enggak ada tulisan dilarang merokok, enggak ada. Tetapi prinsipnya ada. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Bait Allah, betul ya? Baitullah. Bahasa Arabnya kan. Itu kan bait sama, bait rumah kan. Allah, bait Allah. Tubuhmu adalah rumah Allah. Tubuh kita adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal. Sekarang kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itulah ibadah yang sejati dan yang sempurna. Jadi memuliakan Allah dengan mata, pikiran, tangan, perbuatan. Yang kedua, Alkitab adalah kebenaran absolut di 2 Timotius 3, 16 dan 17. Ya. Semua tulisan di Alkitab ini dikatakan diilhamkan, dinafaskan oleh Allah. Walaupun tidak semua Alkitab ini kata-kata Allah, betul ya? Ada kata-kata si Adam, Hawa, kata-kata setan, Bileam, betul ya? Jadi ada kata-kata manusia di sini, tetapi semua diilhamkan Allah, berasal dari nafas Allah tulisannya, dinafaskan, dikehendaki oleh Allah. Jadi ini kebenaran absolut. Alkitab adalah kacamata kebenaran Allah. Jadi kalau mau lihat kebenaran, berdasarkan Alkitab itu sudah benar, sudah tepat karena ini adalah kacamata kita untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Gunakanlah Alkitab. Dan orang Kristen harus hidup dalam kebenaran firman Allah ini, bukan mencontoh apa yang diajarkan dunia. Dunia mengajarkan boleh berdosa, betul ya? Boleh melakukan dosa. Misalnya saja, ya saya lihat di medsos, masturbasi itu sehat loh. Nah lo ketipu kan? Bisa nggak tiba-tiba orang Kristen ngikutin kata-kata itu? Dokter bilang sehat. Atau influencer yang bilang sehat, dia bukan dokter. Dia cuma baca-baca. Secara Alkitab mengatakan apa? Tuhan Yesus bilang apa? Kamu berzina kalau di pikiranmu sudah mengingini seseorang dengan apa? Sensualitas. Di pikiran aja sudah berzina. Jadi kalau melakukan misalnya hal-hal yang cabul, pornografi dan sebagainya sebagai alat untuk memuaskan diri dan nafsu, ya mereka bilang nggak apa-apa, mereka bilang boleh. Tapi kalau orang Kristen tidak pakai filter Alkitab akan dilakukan kan? Oh jadi dosa itu dibolehkan. Jadi toleransi terhadap dosa makin tinggi kalau kita tidak menggunakan Alkitab ini sebagai alat, sebagai kacamata. Dan kalau kita tidak mentaati Tuhan. Sebab kita mudah sekali dipengaruhi oleh media sosial setiap hari. Setiap saat bahkan sebetulnya kita ancaman. Incaran dari kuasa gelap untuk menjatuhkan kita. Jadi kita mesti berhati-hati ya di dunia sekarang ini. Nah, kita baca bersama 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Mari kita baca 1, 2, 3. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini pegang baik-baik, hafal baik-baik firman Tuhan ini. Seluruh kitab suci, ya all scriptures, semua tulisan kalau terjemahan lama. Semua tulisan yang ada di Alkitab ini dinafaskan, diilhamkan Allah, berguna untuk apa? Mengajar.
Ngajar apa? Mengajarkan kepada kita tentang Allah, tentang kebenaran, tentang diri Allah, ya, tentang perilaku, ya, memberitahukan, menyatakan ini salah. Misalnya tadi merokok, salah, ya, salah. Marah-marah, salah. Lalu apalagi menipu, berbohong, semua ada di 10 Hukam Taurat, misalnya mulai dari hukum ke 5, 6 sampai 10, misalnya jangan membunuh, jangan mencuri. Alkitab yang bilang, betul ya? Yang mengatakan dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang mengingini milik hak orang lain juga Alkitab yang mengatakan, betul? Jangan berdusta, Alkitab yang ngomong, bukan manusia. Jadi kita melihat Alkitab ini sebagai kalimat dari Allah, menerima dalam iman, mempercayai sepenuhnya apa yang benar, apa yang salah sesuai dengan kebenaran Alkitab untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan yang sembrono, ya, kelakuan yang sembarangan, kelakuan yang kasar, perilaku yang buruk, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Prinsip-prinsip hidup benar, prinsip hidup baik ada di Alkitab ini. Ya. Bahkan hukum yang ada di dunia ini banyak diambil dari Alkitab. Pajak 10%, hukum pembunuhan sengaja atau tidak sengaja, semua dari Alkitab. Dipakai oleh dunia ini untuk prinsip-prinsip hukum. Karena di sini kebenaran. Nah, di ayat 17 dikatakan, karena kita punya Alkitab, diberikan kepada kita, maka dikatakan ayat 17, dengan demikian tiap-tiap orang Kristen, tiap-tiap manusia, kita manusia bukan? Manusia ya, coba lihat kiri kanan. Manusia bukan? Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Hidup kita milik Allah. Nyawa kita milik Allah. Tiap detik nafas kita dari Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau orang bukan dunia, masa bodoh amat. Bukan masa bodoh sama mereka, bukan. Tapi kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Dengan darah Yesus. Jadi jangan masa bodoh pada nafas kita, hidup kita, waktu kita, tenaga kita. Jangan mengikuti apa yang terjadi di dunia. Setiap kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap kita. Walaupun kita masih sangat bisa berbuat tidak baik. Betul ya? Sangat-sangat bisa. Siapa hari ini yang sama sekali tidak melakukan yang tidak baik? Ada nggak? Sama sekali hari ini tidak melakukan yang tidak baik. Ada? Oh, saya nggak bohong Pak. Saya nggak mencuri, nggak berzina. Apa lagi? Oke, apa? Nggak peduli firman. Betul ya? Sombong, congkak, merasa diri harus dilayani, harus diladenin, harus dijadiin nomor 1 di rumah. Ada di sini? Yang harus diladenin jadi nomor 1 di rumah? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Ya kita banyak sekali, semua orang ingin dihargai kok. Dan semua orang punya potensi sombong. Bukan cuma orang kaya, orang miskin juga banyak yang sombong. Betul ya? Karena kita semua ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dilayani, ingin dikagumi. Tetapi kalau berlebihan kan dosa. Kalau memaksakan jadi dosa. Maka Alkitab mengatakan jangan jangan sombong, apalagi somse ya. Sombong sekali. Sombong dikit aja nggak boleh. Kita diperlengkapi, jadi nggak bilang saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Ya supaya lo tahu itu benar, itu dosa, baca Alkitab baik-baik, begitu ya. Mari kita baca Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Jangan menjadi serupa. Dunia ini tadi mengajarkan toleransi terhadap dosa. Betul ya? Apalagi dengan adanya LGBT. Mereka selalu menggaungkan hak asasi manusia. Walaupun mereka nggak peduli hak asasi manusia. Betul? Anak-anak diadopsi itu kan melanggar hak asasi si anak kecil. Kalau diadopsi. Anak kecil harus punya bapak ibu dong. Jangan sesama jenis. Alkitab udah melarang sesama jenis dari zaman perjanjian lama nggak boleh. Dan suami istri bukan laki-laki, betul ya? Dan pendeta-pendeta pun yang menikahkan di Amerika sana atau di Eropa sana bilang apa? I announce you as bukan husband and wife, partner. Dia nggak bilang, saya
ya mengklaim kalian semua adalah, mengannounce kalian adalah suami istri, enggak ada. Kalau ada pernikahan sesama jenis di luar negeri, di gereja sebutannya partner kok. Jadi bukan family, juga bukan suami istri. Jadi ya cuma ditoleransi aja oleh mereka. Supaya kita jangan serupa dengan cara dunia. Cara berbicara, cara ngomong, cara bertindak, cara menilai manusia, cara memperlakukan pembantu, ART, supir. Kita harus berbeda dengan dunia yang main level uang. Level kekuasaan, betul? Kita levelnya apa? Kasih. Kasih itu murah hati, lemah lembut, tidak pemarah, tidak sombong, tidak dendam, tidak menyimpan kesalahan orang. Itu yang kita harus praktekkan. Itu yang Tuhan mau. Makanya Alkitab adalah penuntun keputusan, sikap, tindakan kita. Supaya kita jangan serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budi. Renewing your mind. Ini bukan satu kali jadi, tetapi proses. Seberapa banyak Bapak Ibu sudah berubah cara berpikir di dunia ini sekarang, lalu kehidupannya berubah? Ada nggak? Banyak nggak? Berubah cara berpikir, berubah cara ngomong. Banyak atau sedikit? Berubah. Dari pemarah sekarang bukan pemarah. Ada? Atau masih marah-marah? Kita semua juga punya potensi jadi pemarah semua. Kalau dianggap enteng, nggak dipuji, nggak dianggap sebagai apa salah, ya kita marah. Sehingga ya berubah ini terus menerus ya, renewing your mind. Pikiran kita diubah. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan dan itu yang kita ucapkan. Dan sering Bapak Ibu dengar kata-kata adalah doa. Kata-kata apa? Kata-kata adalah doa. Ada doa yang buruk kalau kata-kata kita buruk, betul. Wah payah nih, udah gak ada harapan lagi. Susah ini, pokoknya gak ada harapan. Udah hancurlah hidup kita, keluarga kita. Seolah-olah tidak ada harapan, betul. Seolah-olah Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Yang sulit pun Tuhan izinkan terjadi. Kadang-kadang sakit Tuhan kasih, kadang-kadang kecelakaan Tuhan kasih, kadang-kadang kegagalan Tuhan kasih, ketidakberhasilan Tuhan kasih untuk apa? Membawa kita dekat pada Tuhan. Sebab kadang-kadang di suasana nyaman kita nggak cari Tuhan. Tuhan berbisik di dalam kenyamanan, kata C.S. Lewis. Tapi Tuhan berteriak melalui kejadian-kejadian penting. Dia berteriak, lu mau bertobat apa enggak? Maksudnya gitu. Tuhan panggil kita melalui situasi yang sulit. Dan Tuhan sedang memproses kita semua. Semua kita punya kesedihan sendiri-sendiri dan punya kebahagiaan sendiri-sendiri. Jangan ngiri sama orang ya, betul ya? Jangan ngiri. Ya, sehingga apa? Berubah pembaharuan budi, pikiran, sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Belum tentu pelayanan yang kita beri kepada Tuhan di gereja berkenan kepada Tuhan. Belum tentu. Tergantung, bukan tiang gantungan, motivasi. Mau diakui, mau dianggap hebat, mau dianggap berguna, berjasa dalam pelayanan, buat Tuhan itu gak berkenan. Orang lain boleh bilang hebat lu, mantap, luar biasa lu. Luar biasa, misalnya gitu ya. Tetapi di hadapan Tuhan pret gitu ya. Belum tentu. Maka kita harus selalu setting emosi kita, motivasi kita melayani bukan untuk manusia. Untuk Tuhan dulu. Memang ujung-ujungnya untuk manusia, betul ya. Kalau untuk manusia konflik dikit mundur. Nggak diterima kasihin mundur, betul ya. Ada yang begitu nggak Bu Lydia? Pak Julius, ada ya. Di sini nggak ada. Semua punya motivasi yang baik, jadi lancar. Tahu kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang sempurna. Jadi kesimpulannya di dunia post-truth, orang Kristen dipanggil bukan untuk viral, tapi paling setia kepada kebenaran. Amin. Jadi di dunia sekarang ini, apapun istilahnya, mau dibilang postmodernisme atau post-truth, atau dunia yang tidak absolut, yang mereka bilang tidak ada kebenaran absolut yang global, nggak perlu dilawan. Kita hidup setia pada kebenaran, itu yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi dikatakan perbaiki hidupmu, perbaiki pikiranmu. Jadi mindsetnya, mentalnya, goalnya, orientasinya itu berubah. Kita boleh sukses dan kesuksesan itu harus berkaitan dengan kemuliaan Allah. Amin. Kita boleh kaya, boleh sukses dalam pendidikan, tapi kaitkanlah semua kesuksesan itu untuk
kemuliaan Allah. Jadi kesimpulannya, prinsip menghadapi dunia post-truth pertama, pegang firman Allah sebagai standar kebenaran. Ya, Yohanes 17 ayat 17 dalam doa Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran. Uji klaim berita, mikir dulu baru ngomong. Mikir dulu baru ngomong. Mikir dulu baru posting ya. Mikir dulu baru ngomong. Kadang-kadang 2 kali. Kalau ngomong sama anak, kadang-kadang harus itu diganti mungkin aja supaya gak marah, betul ya. Mungkin kamu bisa perbaiki. Kalau kita pakai, kamu harus perbaiki ya. Wah, anaknya langsung kaget ya. Mungkin kamu harus coba A, coba B. Saya ngomong sama anak saya gitu. Saya harus pilih kata-kata supaya dia gak marah. Sama kalau kita posting di Facebook atau ngomong di WhatsApp di grup, kan kita harus pikir ini jadi berkat apa enggak, betul ya? Berkenan menjadi berkat atau tidak. Uji klaim berita, jangan main terima. Wih, tiba-tiba main posting berita bagus. Kirim supaya dapat berkat. Wah, disuruh kirim lagi supaya dapat berkat katanya. Tolak kebohongan meski menguntungkan. Amin Bapak Ibu. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Dan kebenaran harus disampaikan dalam kasih. Hendaklah terangmu bercahaya di dunia, di depan orang Tuhan bilang. Di depan orang supaya Allah dipermuliakan. Jadi jangan disembunyikan. Kita harus pakai. Ya. Banyak orang, saya senang pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Dia langsung live, Alkitabnya itu langsung di videoin gitu. Lalu dia ngomong live di TikTok. Itu kan memuliakan Tuhan, betul ya? Dan orang lagi scroll daripada ketemu setan, ketemu orang baca Alkitab. Andai kata banyak di antara kita yang menggunakan itu live atau kirim-kirim posting ayat Alkitab. Orang nyasar bisa datang tiba-tiba, oh iya ada ayat ini mengingatkan saya. Jadi gunakanlah, beritakan, sampaikan kebenaran itu dengan medsos yang kita ada. Sangat sedikit dibanding yang negatif, betul ya? Jadi coba pikirkan. Oke, pengkhotbah Salomo membongkar makna palsu, kehidupan dan kehebatan kesuksesan. Paling kaya, paling berhikmat di sepanjang sejarah Israel. Ya, dan menikmati dikatakan saya tidak menutup mata terhadap apapun. Ujung-ujungnya dia bilang tanpa Allah semua sia-sia. Tanpa Allah ya, tanpa Allah semua yang dapat dicapai manusia itu sia-sia. Tidak ada harapan sesudah mati. Setan, binatang pun akan mati kata dia. Jadi nasib manusia akan mati kalau hanya sekedar mati tanpa Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Itu. Dunia tidak bisa memberikan dan menjanjikan apa-apa. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka kita semua mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan memberi sesuatu yang terbaik bagi kita. Dunia tidak bisa memberi apa-apa. Oke, sekarang tanya jawab ya. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tentu sudah menangkap sebagian ya pelan-pelan mengenai post-truth ini. Gampangnya post-truth ini ya bicara mengenai lahirnya postmodernisme, filsafat, pemikiran, ideologi lalu diterjemahkan walaupun tidak secara langsung para filsuf itu masukkan ke otak manusia sebab itu lewat dialog-dialog, ceramah-ceramah atau lewat media sosial orang sudah menerima atau tanpa mereka pun manusia sudah berdosa. Sehingga kebohongan-kebohongan itu sebetulnya tanpa filsafat manapun sebetulnya sudah menjadi area hidup semua manusia. Cuma sekarang menjadi lebih dahsyat, lebih bebas. Lalu itu disebut dengan istilah post-truth. Jadi buat mereka tidak ada kebenaran yang absolut secara global, tapi Alkitab kita percaya dalam iman adalah kebenaran yang mengatur seluruh hidup kita dan menyatakan kehendak dan kebenaran Allah. Pengharapan kita bukan resolusi yang kita buat selama tahun 2026, betul ya? Pengharapan kita bukan kesuksesan kita. Alkitab bilang jangan bangga akan masa depan karena kau nggak akan tahu apa yang terjadi di depan. Jadi jangan bangga pada harta kesuksesan. Kesuksesan kita dan pengharapan kita bukan kondisi ekonomi dunia, betul ya? Karena semua itu bisa hilang, semua itu bisa drop hancur begitu saja. Orang bisa hilang 300 miliar, bahkan triliunan dalam sekejap karena salah.
Ya apa saja, semua kejayaan manusia pasti hancur, semua raja pasti akan dijatuhkan. Hanya Yesus raja yang gak pernah diturunkan. Dialah raja yang kekal. Keselamatan kita, harapan kita pada Allah yang tidak berubah. Amin Bapak Ibu. Tadi prinsipnya adalah gunakan firman Tuhan sebagai satu kebenaran absolut yang berkuasa, berdaulat, mengatur hidup kita, menentukan apa yang benar dan baik. Jangan dengarkan bisikan setan dan bisikan dunia yang mentoleransi dosa. Amin Bapak Ibu. Belajar setia, belajar berkomitmen terhadap firman Tuhan karena dosa kita sudah dibayar sempurna di kayu salib. Tuhan Yesus mau menderita, Tuhan Yesus mau menjadi manusia agar kita tidak binasa, tidak masuk ke dalam ke neraka tetapi dibawa ke dalam persekutuan dengan Allah dan akan diberikan surga yang kekal. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia ini, di tengah banyaknya manipulasi dan berita hoax. Jangan ikut-ikutan berita hoax, ya. Ujilah dulu kata-kata berita dan beritakanlah kabar Injil, kabar baik itu melalui medsos. Bersaksilah, jadilah influencer yang menyatakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa.